Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan menuju ke titik pusat kota Jogja, yang tak lain adalah Keraton Yogyakarta. Kenapa kok TV Lebaran mau ke sana lagi? Karena memang belum lama ini terjadi peristiwa viral ya, yaitu tutupnya salah satu pintu gerbang dari Keraton Yogyakarta, yaitu Plengkung Gading. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah setelah ditutupnya Plengkung Gading ini kita masih bisa masuk ke dalam lingkup dalam Keraton Yogyakarta? Nah, oleh sebab itulah mari kita ungkap misteri ini di sana ya. Oleh sebab itu juga pemirsa TV Lebaran, jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa liputan ini atau ekspedisi ini tuh dilakukan pada hari ke-20 bulan Ramadan tahun 2025. Dan liputan ini bisa jadi nanti ya akan menjadi kenangan kita seandainya kita masih diberi panjang umur ya, untuk bertemu bulan Ramadan lagi di tahun 2026. Dan inilah teman-teman ya, kondisi terupdate terkini dari situasi ya bulan Ramadan yang ke-20, yaitu tepatnya di hari-hari atau menjelang berbuka puasa ya, sekitar jam 4-an lebih ini ya teman-teman ya. Dan kali ini untuk menuju ke sana saya akan melewati Jalan Bantul, dan Jalan Bantul ini nanti ujungnya kita akan bertemu dengan pojok Beteng Kulon. Ada apa di sana ya? Ya tunggu saja ya liputan ini sampai selesai, jangan pindah channel Anda. Nah, ini teman-teman, kayaknya kita sudah mau sampai di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Ditandai kita sudah sampai di depan Pasar Pasti ya. Pasar Pasti ini adalah pasar yang kayaknya adalah pindahan dari Pasar Ngasem, yang posisinya Pasar Ngasem ini dahulu kala berada di dalam Keraton Yogyakarta atau di dalam lingkup benteng Baluarti Keraton Yogyakarta, tepatnya di sisi utara dari Taman Sari teman-teman. Lah, inilah Pasar Pasti, pasar pindahan Pasar Ngasem ya, kayaknya seperti itu sih ya, sejarahnya. Dan di sini adalah pasar yang menjual berbagai macam satwa dan tumbuhan teman-teman. Jadi bagi pemirsa TV Lebaran yang mau mencari hewan-hewan langka ya, atau mungkin tumbuhan-tumbuhan langka yang sulit didapat, kemungkinan besar di sini masih ada ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita untuk mengekspedisi dari Keraton Yogyakarta, dan sampailah kita di pojok Beteng Kulon teman-teman. Dan sebenarnya di sini itu saya akan menunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran bahwa di sisi timur dari pojok Beteng Kulon ini dahulu kala itu terdapat pintu ya, yang setiap orang bisa lalu lalang di situ ya, bisa keluar masuk masuk ke dalam lingkup keraton ataupun keluar dari lingkup keraton ya. Tapi sekarang sudah ditutup. Dan selanjutnya ya saat ini tuh disusul dengan Plengkung Gading ya, yang sekarang posisinya ditutup total ya, konon sih karena adanya konservasi ya atau pemeliharaan dari Plengkung Gading tersebut. Dan kita lanjut lagi teman-teman untuk Klinong-Klinong ya, untuk ini mengekspedisi dari Keraton Yogyakarta, khususnya adalah beberapa pintu masuk ya, yang menjadi akses keluar atau masuk ke dalam Keraton Yogyakarta. Wah, kata-katanya anu ya teman-teman, agak belepotan ini, mohon maaf ya, mungkin karena efek dari apa ini ya, efek dari
haus mungkin ya. Nah inilah teman-teman, di depan saya ini adalah kondisi dari Pelengkung Gading ya. Saya akan mencoba mendekat untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi dari penutupan total Pelengkung Gading ini ya. Dan di sini ada apa saja dan apakah benar Pelengkung Gading ini sekarang ini posisinya sedang retak atau mungkin mengalami kerusakan ya. Saya akan mencoba mendekat ya teman-teman ya. Nah ini di depan saya ini adalah kayak sebuah kapsul ya. Kapsul itu apa ya, menurut TV Lebaran yaitu dipakai buat delik ya para penjaga-penjaga keraton yang ada di atas sana ya, di atas itulah, itu di atas itu teman-teman ya. Dan kalau dilihat dari strukturnya dan fisiknya sih memang ya kondisinya tidak menunjukkan adanya kerusakan ya. Tapi ya kemungkinan besar karena faktor usia itu juga memang dikhawatirkan ada beberapa daya tahan di dalam bangunan ini tuh sudah menurun ya. Oleh sebab itulah ya lebih baiknya ditutup ya agar aman ya. Dan di sini juga saya menemukan batuan-batuan ya, batuan-batuan bata. Kalau dilihat dari strukturnya itu adalah batuan-batuan bata era-era ini, era-era bentengnya ini ya. Tapi kalau dilihat sih memang batuan batanya itu tidak terlalu besar ya, tidak seperti di era-era Kota Gede maupun Pleret ya. Nah inilah teman-teman ya, ini adalah kondisi dari Pelengkung Gading, tepatnya di hari ke-20 bulan Ramadan tahun 2025 ya. Kondisinya seperti ini, sudah ditutup total ya. Jadi bagi pemirsa TV Lebaran yang mau masuk lewat sini ya sudah tidak bisa ya. Jadi untuk masuk ke dalam keraton kita harus melewati pintu lain ya teman-teman ya. Dan kita tahu ya bahwa di Keraton Yogyakarta ini mempunyai 5 pintu ya. Dan salah satunya ditutup yaitu Pelengkung Gading ini. Jadi masih tersisa 4 pintu lagi, dan nanti kita akan mencoba mengunjungi satu persatu pintu yang masih terbuka ya teman-teman ya. Tapi sebelum ke sana saya akan menunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran kondisi terupdate terkini dari Pelengkung Gading ini. Nah ini teman-teman, ini ada tulisan Jalan Gading. Ini menunjukkan kalau lokasi yang saya kunjungi ini atau ekspedisi ini benar-benar adalah Pelengkung Gading ya, tidak hoax teman-teman ya. Dan ya karena penutupan ini lokasi yang saya pijak ini jadi sepi ya teman-teman ya, jadi sahdu, nyaman ya untuk duduk-duduk manis atau ngopi-ngopi, atau mungkin yang bagi penggemar merokok ya itu bisa merokok di sini kongko ya, sambil mungkin membayangkan ya bagaimana dahulu kala di saat Keraton Yogyakarta ini masih eksis menjadi negara yang berdaulat ya. Nah ini teman-teman, lokasi ini sangat cocok ya untuk duduk-duduk manis, dan saya akan mencoba duduk-duduk manis sebentar sambil melihat kondisi dari Pelengkung Gading ini ya teman-teman. Lokasinya sangat nyaman ya teman-teman karena sepi ya. Padahal di sisi selatan saya ini sudah berjubel ya kendaraan bermotor berlalu lalang ya. Tapi karena tertutup oleh papan ini ya, atau papan pembatas ini ya, mereka tidak melihat ya kalau di tempat ini atau di lokasi yang saya pijak ini ada orang yang sedang merenungi nasib ya, yaitu TV Lebaran. Hihihi. Nah inilah teman-teman ya kondisi dari Pelengkung Gadingnya terupdate terkini ya pasca ditutup ya. Kondisinya ini ya kalau di lokasi yang saya pijak ini ya sepi ya teman-teman ya, atau tidak ada orang berlalu lalang ya, jadi sangat cocok untuk duduk-duduk manis ya gitu ya. Dan ini teman-teman di sini juga ada arah-arah ya yang menunjukkan lokasi-lokasi penting di sekitaran Keraton Yogyakarta ya. Jadi bagi para wisatawan agar tidak bingung ya. Nah ini teman-teman, ini penampakan dari Pelengkung Gadingnya, dan setelah ini TV Lebaran akan menunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran pintu-pintu lainnya ya. Jadi biar tidak bingung nanti ada yang bertanya misalnya, wah kalau di
tutup pintunya Pelengkung Gading kita tidak bisa masuk gitu ya. Mungkin ada sebagian yang mungkin berpikir seperti itu ya, yang tidak tahu bahwa selain Pelengkung Gading ini masih terdapat pintu-pintu lainnya sebagai akses keluar masuk ke dalam lingkup keraton ya teman-teman ya. Dan di antara pintu-pintu akses keluar masuk keraton yang masih terbuka itu antara lain adalah Pelengkung Wijilan. Pelengkung Wijilan mempunyai nama lain yaitu Taruno Suro. Taruno berarti orang muda, Suro adalah pemberani. Jadi dahulu kala lokasi itu atau Pelengkung Wijilan ini dijaga oleh prajurit-prajurit muda yang pemberani. Nah ini teman-teman, kita baru saja melewati pojok Beteng Wetan ya teman-teman ya. Bangunannya seperti itu dan masih original ya. Nah ini saya akan menuju ke sisi utara lagi dari pojok Beteng Wetan, dan saya akan menunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran yaitu pintu masuk pertama kali atau pintu masuk yang nomor 1 ya, yang akan saya tunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran yang masih terbuka ya, jadi tidak ditutup. Nah inilah teman-teman, ini namanya adalah Pelengkung Madyosuro ya. Dahulu kala pintu ini atau lokasi ini sempat ditutup ya pada tahun 1812. Kayaknya di saat itu adalah masa-masa perang Geger Sapei ya teman-teman ya. Tapi semenjak pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang ke-8, pintu ini atau pelengkung ini dibuka kembali dan sampai saat ini ya teman-teman ya. Dan dulu kan pernah ditutup ya, makanya pelengkung ini sempat juga disebut sebagai pelengkung buntet teman-teman ya. Nah ini teman-teman, dari Pelengkung Madyosuro atau pintu masuk Madyosuro saya akan menuju ke Pelengkung Wijilan ya. Pelengkung Wijilan ini juga salah satu pintu masuk ke keraton yang masih terbuka lebar untuk dilewati ya. Dan untuk menuju ke sana TV Lebaran akan melewati di pertengahan perkampungan ya, yang berada di sisi dalam dari benteng Keraton Yogyakarta. Dan ini adalah suasananya perkampungannya ya teman-teman ya. Di sini terdapat banyak sekali rumah-rumah warga ya, dan rumah-rumah warga ini itu berada di dalam benteng keraton teman-teman ya. Nah inilah teman-teman suasananya ya. Di sini sangat komplit sekali ya. Ada warung-warung juga ada, masjid juga ada, terus kafe juga ada, pokoknya banyak sekali ya. Nah inilah teman-teman suasananya dari dalam benteng Keraton Yogyakarta menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan yang ke-20 ya. Dan ini posisi saya adalah perjalanan menuju ke Pelengkung Wijilan, yaitu pelengkung yang kedua yang akan saya tunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran, yaitu pelengkung yang masih dibuka untuk umum ya, sebagai akses keluar masuk Keraton Yogyakarta. Nah inilah teman-teman ya, ini adalah kondisi dari pemukiman yang ada di dalam benteng Keraton Yogyakarta, dan ini posisinya di dekat Pelengkung Wijilan. Nah inilah teman-teman, saya akan melaju terus untuk menuju ke Pelengkung Wijilan ya. Pelengkung Wijilan ini dekat dengan ini teman-teman ya, kulineran gudeg ya, ini jadi bagi pemirsa TV Lebaran yang pengen merasakan gudeg kota Yogyakarta, bisa cari ancer-ancernya adalah Pelengkung Wijilan ya, yang berada di dalam benteng Keraton Yogyakarta. Nah ini teman-teman, dari sini kita sudah dapat melihat putih-putih melati ya, sebuah bangunan besar melengkung, dan itulah yang dinamakan sebagai Pelengkung Wijilan atau Pelengkung Tarunosuro, yang dahulu kala di lokasi ini dijaga oleh para pemuda-pemuda yang gagah pemberani sesuai dengan namanya, yaitu Tarunosuro. Taruno berarti muda, Suro berarti pemberani. Nah inilah kondisinya ya, dan Pelengkung Wijilan ini termasuk pelengkung yang masih original ya teman-teman ya. Jadi dibangun ya bebarengan dengan pembangunan dari Keraton Yogyakarta ini ya. Ya mungkin ya unda-undi gitu ya, mungkin ya
mungkin ya cuma selisih beberapa tahun saja mungkin ya. Nah inilah teman-teman, dan setelah ini saya akan mengunjungi pelengkung yang ketiga yang akan saya tunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran, yaitu pelengkung atau pintu masuk yang masih terbuka lebar ya untuk dilalui oleh masyarakat sebagai akses keluar masuk Keraton Yogyakarta. Dan ini teman-teman, sebelum kita menuju ke pelengkung yang ketiga, kita akan melewati alun-alun utara ya, dan situasinya seperti ini ya teman-teman. Situasi alun-alun utara menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan yang ke-20 ya. Dan kondisinya seperti ini teman-teman ya, yaitu alun-alun utara. Dan alun-alun utara ini adalah salah satu catur gatra tunggalnya Keraton Yogyakarta. Karena kita tahu kan bahwa pendirian dari Keraton Yogyakarta ini memakai sistem catur gatra tunggal, yaitu 4 komponen penting ya. Salah satunya adalah di bidang sosial ya, yaitu ini teman-teman, lapangan sebagai sarana komunikasi, yaitu komunikasi antara pihak keraton dengan para rakyatnya ya teman-teman ya. Dan inilah kondisi dari alun-alun utaranya yang di dalamnya itu penuh dengan pasir-pasir laut selatan. Kalau saya lihat sih pasirnya seperti itu ya strukturnya ya. Dan inilah penampakan dari Keraton Yogyakartanya teman-teman ya. Dan setelah ini saya akan menuju ke pintu masuk keraton atau akses keluar masuk keraton yang nomor 3 yang akan saya tunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran. Namanya adalah pelengkung ya. Pelengkung itu berarti melengkung ya, tapi yang saya akan kunjungi ini sudah tidak melengkung lagi ya. Namanya adalah pelengkung Jogosuro. Nama dari pelengkung Jogosuro ini mempunyai arti ya, bahwa Jogo mempunyai arti menjaga, Suro mempunyai arti yaitu pemberani. Jadi dahulu kala pelengkung Jogosuro ini dijaga oleh para prajurit-prajurit yang pemberani ya teman-teman ya. Dan sebelum ke sana saya akan memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran kondisi dari Keraton Yogyakarta dari jarak dekat ya. Nah inilah teman-teman kondisi dari Keraton Yogyakarta dilihat dari jarak dekat ya. Nah itulah teman-teman ya. Itu kayaknya lokasi dari pagelaran ya teman-teman ya. Di sana dahulu kala loh, di waktu kecil saya itu di sana terdapat kereta-kereta kencana ya, yang dahulu kala pernah dipakai oleh para raja-raja ya. Nah inilah teman-teman ya. Dan lokasinya itu ya berada di sisi selatan dari alun-alun utara ya. Dan nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya, untuk menuju ke pintu masuk akses ke Keraton Yogyakarta ya, yang masih terbuka. Dan inilah kita sudah sampai di pelengkung Jogosuro teman-teman ya. Dan sekarang posisinya atau kondisinya sudah tidak melengkung lagi ya, tapi berupa ini gapuro-gapuro yang sangat besar sekali ya teman-teman ya. Dahulu kala lokasi ini dijaga oleh prajurit-prajurit yang pemberani sesuai dengan namanya, yaitu Jogosuro ya teman-teman ya. Kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Dan di dalamnya ini ya penuh pula dengan rumah-rumah atau pemukiman warga ya. Dan setelah ini saya akan mengunjungi salah satu pintu masuk lagi ke Keraton Yogyakarta ya, yaitu pelengkung yang terakhir yang akan kita kunjungi, yaitu namanya adalah pelengkung Jogoboyo ya. Jogoboyo ya. Jogo berarti menjaga, boyo berarti bahaya. Jadi dahulu kala prajurit-prajurit itu menjaga dari mara bahaya yang mengancam Keraton Yogyakarta. Nah ini teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pelengkung yang terakhir ya, atau pintu masuk yang terakhir yang saya akan tunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran, yaitu pintu-pintu masuk yang masih terbuka lebar untuk dilalui oleh masyarakat kota Yogyakarta ya. Pasca ini teman-teman ya, ditutupnya pelengkung Gading yang kemarin ya, biar
pemirsa developer itu tidak bingung, wah nanti mau masuk dari mana ini kalau ditutup gitu ya. Tapi ya itulah teman-teman ya, masih ada 4 pintu masuk lagi ya untuk menuju ke Keraton Yogyakarta atau ke dalam lingkup Keraton Yogyakarta. Jadi tenang-tenang saja bah gitu ya. Nah inilah teman-teman, ini adalah penampakan dari pelengkung yang terakhir yang akan saya tunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran, yaitu akses pintu masuk yang masih terbuka lebar ya. Tapi sekali lagi ini sudah tidak berbentuk pelengkung lagi, tapi berbentuk sebuah gapuro-gapuro besar ya. Dan ini dahulu kala juga sama, yaitu pelengkung ya, tapi sudah diubah bentuknya. Tapi secara fungsi masih sama, yaitu sebagai akses keluar masuk Keraton Yogyakarta. Nah inilah teman-teman kondisinya ya. Dan mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini, di mana kita sudah mengunjungi 4 pelengkung atau 4 pintu akses keluar masuk ke lingkup Keraton Yogyakarta, yaitu pintu-pintu yang masih terbuka lebar ya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, klinong-klinong bersama, dan ya mencari hiburan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.